Halo, kita langsung aja nih bahas inti persoalan keuangan yang sering bikin penasaran. Gimana sih cara menilai sebuah investasi? Betul. Sumber kita kali ini, bab 16 dari buku Key Management Ratios. Fokusnya ke rasio-rasio penting buat keputusan investasi. Nah, pertanyaan dasarnya nih, mungkin buat Anda juga. Apa iya 1 juta rupiah yang Anda pegang sekarang, nilainya sama dengan janji 1 juta setahun lagi? Pertanyaan bagus banget. Kayaknya beda ya rasanya. Tepat sekali. Intuisi Anda itu benar. Sumber ini mengupas tuntas konsep fundamental yang namanya nilai waktu uang atau time value of money. Gini, sederhananya, uang hari ini tuh lebih berharga. Lebih berharga, kenapa tuh? Ya, karena uang hari ini bisa langsung diinvestasikan. Atau minimal disimpan dapat bunga. Sekecil apapun itu. 1 juta rupiah setahun lagi itu kan belum tentu bisa beli barang yang sama dengan 1 juta hari ini. Ada inflasi, terus kita juga kehilangan potensi hasil kalau uangnya udah di tangan sekarang. Oke, jadi bukan cuma perasaan, tapi ada hitungan ekonominya ya. Berarti misi kita kali ini ngebongkar gimana bab 16 ini pakai konsep nilai waktu uang buat hitung rasio-rasio kunci. Yang bantu kita mutusin investasi ini masuk akal atau enggak. Gitu ya? Betul. Mari kita gali lebih dalam. Siap! Nah, bab 16 ini menekankan banget kita nggak bisa asal jumlahin aja uang yang diterima di waktu yang beda-beda. Oh, nggak bisa langsung ditambah gitu ada ya? Nggak bisa. Kayak bandingin apel sama jeruk kan, biar sepadan perlu ada tekniknya. Tekniknya apa tuh? Teknik utamanya itu namanya discounted cash flow, sering disingkat DCF. DCF, Discounted Cash Flow. Kedengarannya nggak teknis ya? Intinya gimana tuh? Intinya gini, kita mendiskon, atau gampangnya menyusutkan nilai arus kas yang bakal kita terima di masa depan. Tujuannya apa? Biar setara nilainya dengan uang hari ini. Hasil penyusutan itu kita sebut present value, PV, atau nilai sekarang. Didiskon. Jadi kayak dikecilin gitu nilainya? Iya, bisa dibilang gitu. Proses diskon ini ibarat kita lihat objek dari jauh pakai teropong kebalik, jadi kelihatan lebih kecil kan, sesuai perspektif nilai hari ini. Nah, tingkat penyusutannya itu tergantung asumsi tingkat bunga atau tingkat pengembalian yang kita harapkan. Itu yang disebut discount rate. Oke. Coba deh kita pakai contoh dari sumber ini biar lebih kebayang. Ada rencana investasi awal $5.000. Oke. Proyek ini harapannya menghasilkan $1.500.000 di akhir tahun 1, terus $3.500.000 di akhir tahun 2, sama $1.400.000 di akhir tahun 3. Nah, kalau kita anggap discount rate-nya 10% per tahun, gimana kita tahu ini bagus atau enggak? Nah, ini dia gunanya DCF tadi. Kita hitung PV atau nilai sekarang dari tiap arus kas masa depan itu, pakai discount rate 10% ya. Jadi, $1.500.000 setahun lagi, nilai sekarangnya atau PV-nya itu sekitar $1.364. Oke. Terus, $3.500.000 2 tahun lagi, PV-nya jadi sekitar $2.891. Dan yang terakhir, $1.400.000 3 tahun lagi, PV-nya jadi sekitar $1.051. Angka-angka penyusut ini kayak 0,909 untuk tahun 1, 0,826 tahun 2, dan seterusnya, itu ada rumusnya. 1 dibagi, kurung buka, 1 tambah tingkat diskon, kurung tutup, pangkat jumlah tahun. Wah, lumayan juga ya penyusutannya. Jadi, $1.500.000 di masa depan itu kalau ditarik ke nilai hari ini cuma sekitar $1.364 dengan asumsi bunga 10%. Ya, betul. Terus, dari angka-angka PV ini, kesimpulannya gimana? Gampang aja. Kita jumlahkan semua PV arus kas masuk tadi. Yang 1.364 Ditambah 2.891. ditambah 1.051, Oke. totalnya jadi $5.306. Nah, ini total nilai sekarang dari semua pengembalian yang diharapkan. Sekarang, tinggal bandingkan aja sama investasi awal kita tadi. Berapa? $5.000. Jadi total PV $5.306 lebih gede dari modal awal $5.000. Ini sinyal bagus dong berarti. Tepat sekali. Selisihnya $306 itu artinya apa persisnya? Nah, selisih positif $306 itu yang namanya net present value atau NPV. Ini salah satu rasio investasi kunci yang dibahas di bab 16. NPV itu secara harfiah nunjukin nilai tambah bersih proyek kalau dilihat dari kacamata uang hari ini. Oh gitu. Aturannya simpel banget.
Kalau NPV positif, kayak contoh kita ini, berarti proyek ini secara finansial nambah nilai. Jadi ya layak diterima. Keunggulan NPV itu dia ngasih nilai absolut dalam mata uang sekarang. Jadi gampang kalau mau bandingin mana proyek yang ngasih nilai tambah real paling gede. Oke. NPV masuk akal banget. Nah, tapi sumber ini nyebutin metode lain juga. Internal Rate of Return. IRR ya singkatannya. Betul, IRR. Apa bedanya sama NPV? IRR ini sudut pandangnya agak beda. Kalau NPV kan hasilnya nilai uang ya. Iya. Nah, kalau IRR itu, kita nyari tingkat diskon, persentase bunga. Yang ajaibnya gimana? Tingkat diskon ini kalau dipakai ngitung, bakal bikin NPV proyek jadi persis nol. Jadi nyari presentasinya ya? Tingkat pengembaliannya gitu? Iya, benar. IRR itu kayak nyari tahu sebenarnya berapa sih tingkat pengembalian intrinsik proyek ini per tahunnya? Jadi jawabannya dalam bentuk persentase. Terus gimana kita pakai IRR ini buat ambil keputusan? Aturannya gini, bandingkan IRR proyek sama biaya modal Anda. Atau sama tingkat pengembalian minimum yang Anda mau. Misalnya, discount rate 10% tadi kita anggap sebagai standar minimum kita. Oke. Kalau IRR proyek lebih tinggi dari standar minimum itu, artinya proyek ini ngasih hasil di atas standar kita. Jadi ya layak dipertimbangkan. Di contoh kita tadi, IRR-nya berapa kira-kira? Di contoh tadi, IRR-nya kalau dihitung sekitar 12%. 12%. Lebih tinggi dari 10% ya? Betul. Karena 12% lebih tinggi dari 10%, ya kesimpulannya sama dengan pakai NPV tadi. Proyek ini menarik. Paham. Jadi NPV sama IRR ini kayak dua senjata utama ya dari bab 16 buat evaluasi investasi secara rasional. Keduanya berdasarkan konsep nilai waktu uang dan metode DCF. Jadi kita nggak cuma lihat angka total pengembalian di masa depan aja. Tepat sekali. Memahami kalau nilai uang itu dinamis, berubah seiring waktu, itu fondasi yang krusial banget. NPV dan IRR ini ngasih kerangka logis buat menerjemahkan potensi masa depan ke dalam keputusan hari ini. Tapi ya, perlu diingat juga, milih discount rate yang pas itu tantangan tersendiri. Dan kadang-kadang, IRR bisa ngasih sinyal yang agak membingungkan buat proyek dengan pola arus kas yang nggak biasa. Tapi itu mungkin topik lain lagi ya. Dalam proposal investasi. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan sendiri di rumah. Gimana prinsip nilai waktu uang ini, terus alat bantu kayak NPV atau IRR tadi, bisa Anda terapkan? Nggak cuma buat bisnis besar aja loh, tapi juga buat keputusan finansial pribadi Anda. Mungkin pas nimbang KPH rumah, milih investasi reksadana buat pensiun, atau bahkan sesimpel mutusin beli barang sekarang atau nabung dulu aja ya. Betul, banyak aplikasinya. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.